Hai guys, masih di Fenomena bersama G. Sebuah cerita ataupun obrolan dari film-film yang kita tonton dan coba kita kaitkan dengan data-data ataupun beberapa link yang menurut kami sangat relevan atau berkaitan dan kita coba obrolin nih. Tapi itu menurut cara pandang kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di konten kita di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe untuk teman-teman tahu nih, biar tahu nih ke depan kita lagi ngobrolin film apa sih. Dan jangan lupa untuk share channel YouTube kita biar teman-teman yang lain juga tahu film-film apa yang sedang kita obrolin dan coba kita ceritain nih guys. Kali ini kita akan coba obrolin, ceritakan sebuah film yang teman-teman juga pasti tahu. Pasti, karena fenomenal, terus dia berchapter-chapter ataupun berbab-bab gitu ya. Karena ada chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai di endingnya. Nah, filmnya berjudul Insidious Chapter 2 dan untuk alurnya bisa dibilang tuh alurnya tuh alur maju ataupun progresif karena dari awal cerita sampai ending itu jelas banget kronologis peristiwa demi peristiwanya. Nah guys, untuk film Insidious Chapter 2 ini tuh menceritakan tentang teror roh-roh jahat yang mengintai sebuah rumahnya. Rumahnya siapa sih itu tadi? Rumahnya si Josh dan Rena yang baru pindah, yang mereka tuh mengintai dari sosok-sosok anaknya nih yang dihantui. Terbukti salah satu anaknya tuh mulai kerasukan dan disitulah awal mula serunya si film horor ini. Film chapter 2 ini sebenarnya kaitan banget sama film chapter pertamanya si Insidious. Karena di chapter pertama itu si Josh dan si Rena ini pindah ke sebuah mansion baru bersama 3 orang anak mereka. Keadaan berubah mengerikan ketika si Dalton nih, anaknya nih, ya, terjatuh dan koma setelah mendapat serangan misterius di rumah tersebut. Nah, fakta menarik apa yang bisa diambil ataupun kita ingin ceritakan dalam konten kita kali ini? Yaitu pertama, yaitu adalah pengusiran roh yang setiap film luar itu pasti berbeda banget. Pertama, beda setannya. Kedua, beda banget cara pengusiran rohnya. Terus ketiga, sound efeknya. Yang jelas, kali ini kita akan ngobrol seputar pengusiran roh yang ada di Insidious Chapter 2 dan berkaitan juga dengan pola pengusiran roh yang ada di Indonesia. Dimana nanti kita akan ngobrol seputar sejarah eksorsisme, yaitu pengusiran roh. Kemudian di film Insidious 2 ini seperti apa sih pengusiran rohnya? Kemudian ada di Indonesia terkait sejarah pengusiran roh itu seperti apa ya? Terus ada dukun menurut sejarah di Indonesia. Karena kayak aku suka banget tuh di Indonesia. Pengusiran roh di luar dan di Indonesia. Indonesia kental banget dengan nama dukun untuk mengusir roh jahat, apalagi di agama tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah pengusiran roh bedanya ataupun persamaannya ataupun yang berkaitan dengan pengusiran roh luar dan Indonesia. Berbicara masalah fakta menarik yaitu pengusiran roh jahat, sebenarnya apa sih pengusiran roh jahat itu? Nah, yang kita dapat dari Wikipedia bahwa sejarah pengusiran roh yaitu disebut dengan eksorsisme dari bahasa Latin akhir yaitu exorcismus yang berasal dari bahasa Yunani exorchaizen, mendesak, adalah sebuah praktik untuk mengusir setan ataupun makhluk halus roh jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan. Praktek ini sudah cukup tua dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan agama di berbagai negara. Nah, kalau di film ini memang kuat banget ya cara pengusiran setannya lewat tokoh Alice ini. Karena dengan mudahnya ya ataupun dengan begitu santainya tokoh Alice ini tuh mencoba untuk menerapkan pengusiran roh dengan caranya dan dengan cara yang tidak begitu liar ya, seperti film-film yang sudah ada. Dan dilanjut menurut Wikipedia bahwa orang yang melakukan eksorsisme dikenal dengan sebutan eksorsis. Seringkali adalah seorang rohaniawan atau seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan atau kemampuan khusus. Eksorsis
bisa menggunakan doa-doa dan hal-hal religius lainnya seperti mantra, gerak-gerik, simbol, gambar, patung, orang suci, jimat, dan yang lainnya. Sang eksorsis seringkali memohon bantuan Tuhan ataupun yang lain, beberapa malaikat dan malaikat-malaikat agung, untuk ikut campur di dalam eksorsisme ini. Dan di film Insidious ini terkait agama memang tokoh pengusir rohnya, itu pengusir roh setan ya, yaitu si Alice, memang tidak begitu menonjol banget, menonjolkan sifat agamawan, karena bisa dilihat karakternya sendiri berpakaian rapi, terus cara penerapan pengusir rohnya itu bisa dikatakan kekinian banget. Di awal cerita saja sudah ditunjukkan ya dengan cara hipnotis kepada orang yang kerasukan, kemudian melakukan permainan yaitu panas dan dingin. Ya walaupun cara ini mungkin adalah cara si Alice untuk dapat memulai mengetahui siapa namanya, bentuknya bagaimana, ada di mana di dalam film ini. Nah, dalam film ini sebenarnya tuh Insidious 1 sampai akhir The Last Key itu ya, itu kita jadi tahu siapa sih si Alice ini. Nah, di sini kalau kita mau cari tahu mengenai siapa sih paranormal ini yang begitu fenomenal. Nah, dari tribun.com bahwasanya dalam melihat masa muda Alice si paranormal, ini sinopsis film horor Insidious The Last Key. Alice adalah sang paranormal yang saat itu tinggal di New Mexico. Nah, dari tribun.com, dalam melihat masa muda Alice si paranormal ini, sinopsis film horor Insidious The Last Key. Alice adalah sang paranormal yang saat itu tinggal di New Mexico. Masa kecil Alice, seorang putri sopir penjara. Saat itu ia masih kelas 6 dan tinggal di rumah yang berada di bawah bayang-bayang penjara di Meksiko. Sejak kecil, kemampuan paranormal Alice sudah terlihat. Ayah Alice tak percaya dengan kemampuan paranormalnya yang dimiliki oleh anaknya. Sementara ibunya menganggap Alice hanya sedikit berbeda. Informasi lain juga menginformasikan bahwa tokoh Alice ini karena kekuatannya, ia menantang para iblis di Insidious 3 tuh yang sudah nonton ya kan. Nah, tokoh Alice ini juga memiliki peran penting untuk menyelamatkan keluarga yang terkena teror di setiap Insidious. Dan terbukti, ternyata tokoh Alice ini sejak kecil menurut cerita ya, ataupun menurut beberapa laman data yang kami dapat, memang kenapa dalam film Insidious itu hadir terus dan ada terus, memang menurut cerita juga dia sejak kecil sudah punya kekuatan yang bisa dikatakan kekuatan supranatural. Terbukti dari film ini selalu ada, selalu hadir, dan Foxy kerjanya pun memang bisa dikatakan menjadi tokoh utama juga dalam sequel Insidious demi Insidious. Nah, itu kan berbicara masalah si paranormal di dalam film tersebut. Nah, kalau kita coba lihat di dunia nyata, di Indonesia ya, itu sebenarnya apa sih paranormal? Dari laman Wikipedia, terkait paranormal adalah sebutan bagi seseorang yang menggunakan kekuatan indera keenam untuk melihat sesuatu di masa depan. Penggunaan ataupun istilah paranormal telah berkembang untuk merujuk pada hal-hal yang bersifat klinik atau magis. Sebagai contoh, paranormalis lah orang yang mengaku paranormal. Paranormal berasal dari bahasa Yunani, yaitu para artinya di luar atau melampaui, dan normal bisa dikatakan paranormal berarti sesuatu yang di batas di luar normal nih guys. Nah, jadi kan berarti di Indonesia mengenai paranormal itu memang orang-orang yang bisa melihat masa depan, penerawang, dan juga orang yang pandai untuk mengobati orang juga dengan hal ataupun berbau dengan klinik guys. Nah guys, terkait dukun ataupun orang pintar menurut Wikipedia, di Indonesia tuh dukun atau istilahnya secara umum dipahami bahwa dukun pengertiannya adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, sialan, dan lain-lain. Sepertinya kan lebih erat dukun kalau di Indonesia untuk melihat jika film tersebut ada tokoh Alice sebagai pengusir roh. Di sini lebih cocoknya memang dukun di Indonesia untuk menggambarkan tokoh Alice
Karena kita tahu dukun sendiri Thailand di sini menurut Wikipedia ada orang yang bisa ataupun pandai untuk melihat ataupun menyembuhkan orang dengan gangguan sihir salah satunya. Dikaitkan dengan film ini, ya kita bisa katakan dukun ya kalau di Indonesia ya. Nah lanjut terkait perdukunan di Indonesia yang kaitannya sama pengusiran roh-roh jahat yang ada dalam film Insidious itu. Di dalam Wikipedia itu dijelaskan bahwa kultural kapital secara keseluruhan kemampuan gaib yang dimiliki di antara para dukun sesuai dengan konsep Pierre Bourdieu tentang kultural kapital, yaitu karena kemampuan tersebut diturunkan atau dipelajari dalam rentan waktu tertentu. Konsisten dengan konsep tersebut, kurang ketersediaannya lapangan pekerjaan, kurang kapital atau modal seperti pendidikan keahlian atau jaringan, kebutuhan akan sumber ekonomi, faktor budaya, serta tingkat kompetisi dalam tatanan sosial dan politik adalah yang merupakan feel dari dukun. Nah, berarti berbicara masalah dukun sebenarnya di Indonesia ini erat banget sama hal-hal yang berbau, mungkin di luar pendidikan, di luar agama. Justru untuk dukun kan erat banget ke Indonesia tuh ada di beberapa pelosok daerah ya. Dan di sini real banget ya coba kalau kita kaitkan ya. Kalau dalam film tersebut mungkin karakter si Alice ini dengan pakaiannya yang modern, dengan cara pengobatan yang kekinian ya nggak diajakin ngobrol, dihipnotis. Tapi kalau balik lagi ke dukun, di sini jelas banget digambarkan bahwa faktor ekonomi, terus faktor sosial politik yang pada akhirnya adanya dukun memang berangkat dari fenomena orang yang belajar dari kekurangan dan ingin membantu orang. Dan stigmanya pada akhirnya dukun ini di Indonesia itu identik dengan ingin membantu hal-hal yang negatif. Karena kita tahu di sini ada sistem politik, terus berangkat dari sistem ekonomi yang kurang memadai untuk si dukun, sampai pada akhirnya di sini konsep sosial politik yang pada akhirnya berkembang dan hadirnya itu yang namanya dukun-dukun, mungkin untuk membantu praktek kemulusan para anggota dewan gitu. Dan yang menariknya bahwa dukun itu bisa disamaratakan dengan para medis. Berarti kan di sini secara tidak sadar bahwa dukun itu juga mempelajari cara-cara medis mengobati. Karena terkait penyakit kita yang ada di daerah ataupun kita sendiri di sini berarti kaitannya kan erat banget antara penyakit medis dan penyakit di luar medis. Karena kalau di daerah-daerah kan identik banget karena alamnya, karena tempatnya, itu segala penyakit juga berdasarkan dari lingkungan, dari tempat tinggal. Makanya di sini sih kalau bisa kita bilang bahwa nggak salah bahwa seorang dukun juga merupakan seorang medis yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang terlihat ataupun tidak, karena pada akhirnya mereka itu mempelajari ilmu kasat mata ya. Nah, terkait hal-hal menarik apa lagi yang ada di dalam film Insidious yang berkaitan erat sama realitas sosial kita, yaitu terkait hal-hal pengusiran roh yang bisa dibilang sangat berbeda antara pengusiran film dalam film yang mewakilkan dunia barat dengan pengusiran roh yang ada di kita. Dimana ketika di film ataupun di luar memang kebanyakan pengusiran roh jahat itu dilakukan oleh umat-umat Kristiani ataupun Kristen, di mana dilakukan oleh seorang pastor, ahli agama, orang yang memiliki kemampuan khusus menggunakan air suci seperti di film ataupun konten kita sebelumnya, menggunakan botol air suci dan dicipratkan ke penderita kerasukan itu, terus menggunakan benda-benda perlambang agama seperti tanda salib, terus selalu kontak batin dalam prakteknya. Dan sedangkan di Indonesia itu kebanyakan orang yang ahli itu bukan ahli agama. Percaya apa enggak? Coba, karena pengalaman kita ataupun saya itu pernah melihat orang diobati itu bukan sama haji, bukan sama ahli agama, melainkan cuma orang tua yang umur sudah lanjut dengan pakaian tradisi khasnya ya di daerah, dan lakukan itu memang klinik banget, magis banget, asal terus doa dan cabai dan mantra. Memang sama pada daerah air juga yang dipakai, cuma tata caranya yang berbeda. Berbicara masalah ritual pengusiran setan itu selain di agama manapun, ternyata di belahan dunia ini ternyata berbeda-beda banget guys. Seperti ada 5 ritual pengusiran setan yang ada di dunia. Pertama, ruqyah di Indonesia. Kedua, ada ritual dengan sagawara
atau sakwara di Afrika, kemudian ada harai atau harai di Jepang, dan terakhir ada Shanghai di Bali. Terkait pengobatan pengusiran jin di Islam itu ruqyah, sebenarnya apa sih ruqyah itu? Nih, di Wikipedia ataupun di Google Search terkait ruqyah, kata ruqyah sendiri berasal dari bahasa Arab. Namun secara istilah ruqyah disebut sebagai al-uzzah yang berarti perlindungan. Selama ini manfaat ruqyah dirasakan penyembuhan ataupun dirasakan menyembuhkan untuk seseorang yang sedang mendapat sihir, kerasukan, gangguan jin, gigitan hewan atau penyakit lainnya secara Islam. Kita coba cari tahu bagaimana cara pembuatan ruqyah. Itu di sini diceritakan bahwa untuk cara pembuatan ruqyah, mungkin teman-teman juga sering lihat ya, yaitu dengan bersuci, menggunakan pakaian yang bersih, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasien dan pengruqyah menutup auratnya. Pasien harus melepaskan semua benda yang dapat membuat sihir atau setan semakin kuat pada dirinya seperti jimat dan raja mantra. Dan terakhir ada pasien dibaringkan terlentang menutup seluruh aurat. Kurang lebih seperti itu guys, terkait film Insidious yang kental banget sama dunia yang namanya itu pengusiran roh-roh jahat, yang setiap sequel dalam film ini begitu kental banget lah ya, cara pengusirannya, suasananya, peristiwanya yang berkaitan erat sama apa yang sedang kita alami di Indonesia saat ini, yaitu tempat-tempat yang masih mempercayai bahwa ritual-ritual semacam itu tuh memang harus dilakukan, dan di keyakinan manapun, di negara manapun memang masih sampai sekarang juga dilakukan banyak pengusiran roh jahat. Apalagi sekarang zaman udah berkembang, otomatis pemikiran orang itu gampang banget mudah terpengaruh, salah satunya dipengaruhi oleh grup jiwa manusia. Nah guys, itulah cerita kita, obrolan kita kali ini terkait pengusiran roh-roh jahat dalam film Insidious chapter 2. Sekali lagi, ini adalah menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Nah, silakan komen di kolom ataupun konten kita di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita untuk teman-teman bisa tahu nih ke depan film apa lagi yang sedang kita tonton dan sedang kita obrolkan dan ceritakan. Dan jangan lupa share video konten kita. Sorry ya guys. Nah, akhir kata salam untuk ente dan aneh. Nah guys, akhir kata salam sejahtera untuk ente dan aneh. Kembali lagi ke konten kita berikutnya dan